Cek cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes suaranya dulu ya teman-teman. Boleh minta tolong kalau misalnya sudah terdengar, boleh konfirmasi biar kita bisa langsung mulai. Alhamdulillah, udah terdengar ya? Cek 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 cek. Masya Allah nih, Ahad pada liburan nggak nih? Atau mantengin flash over dari pagi? Alhamdulillah sudah terdengar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita semua nikmat sempat, nikmat sehat, dan yang paling mahal adalah nikmat iman ya. Juga nikmat untuk bisa bertemu dengan lingkungan yang mengajak kepada kebaikan dan juga membawa kita untuk satu step setiap harinya. Panas banget. Kalau dimatiin nggak berisik sih teman, gerah. Oke ya, kita harus nurut sama Mbak Kisah ya. Adentia tapi masih kedengeran ya. Nanti saya mute kok kalau pas narasumbernya ngomong. Maaf ya, karena ini kondisinya pas kipas anginnya pas ganti, jadi agak berisik. Teman-teman dari mana aja? Apa kabar? Sehat semua ya? Sehat semua, sehat semua. Temenin saya ngobrol sembari menunggu narasumbernya. Jadi gimana nih? Udah ngirim berapa CV nih? Akhir bulan ya dapat flash over ya. Jadi apa namanya? Jadi injury time, perjuangan injury time buat bisa memaksimalkan ikhtiar di akhir bulan ini gitu, dan di awal tahun Islam ya, di Muharram ini. Jadi pastinya teman-teman semua semoga diberikan kemudahan ya dalam ikhtiarnya ya. Gimana nih, udah ngirim berapa CV? Ada kesan apa nih setelah nyoba mengirim beberapa CV? Bogor hadir. Kalau di Bogor gerah nggak? Di Semarang masih panas-panasnya, Masya Allah, luar biasa. YISC Al-Azhar artinya apakah? Ini nanti biar Abdul yang jawab langsung ya dari teman-teman YISC Al-Azhar ya. Menarik ya. Jadi kali ini kita akan berkolaborasi dengan YISC Al-Azhar yang apabila insya Allah nanti akan diwakili oleh dua narasumber ya. Ada Mas Rizky Saifuddin dan juga ada Bang Iman Karta Muda ya. Insya Allah nanti juga akan request. Kalau udah ada nih Bang Rizky sama Bang Iman, boleh request, nanti langsung kita ACC, kita bisa langsung ngobrol di sore hari ini. Jadi ini temanya ringan aja teman-teman. Temanya ta'aruf, ngobrol, seru-seruan, biar sama-sama kenal ya kan. Buat teman-teman yang nonton juga boleh banget nih buat tanya-tanya apapun ya, terkait dengan teknis ataupun taruh online itu yang belum jelas apanya, silahkan tanya. Terkait dengan nanti prosesnya gimana juga boleh tanya. Jadi memang momennya ini tepat banget buat saling mengkonfirmasi informasi yang didapatkan biar nggak miss ya. Ada dari Bogor tadi, terus dari mana lagi nih? Kak Nengal Hustomi ya dari Bogor, Masya Allah. Di Bogor cerah atau mendung atau malah justru hujan? Baik, membahas tentang pemuda ya, tentunya nggak ada habisnya. Pemuda ini memang menjadi salah satu kondisi kuat di antara dua kondisi yang lemah gitu. Di antara kondisi yang lemah tadi yang dimaksud adalah masa ketika memang sebelum balik ya, masih anak-anak, kemudian belum balik,
masih butuh bimbingan, jalan masih dipegangin sama bapak gitu kan. Sampai nanti setelah muda tadi menjadi tua kembali. Tadinya fisiknya masih kuat-kuatnya mulai membungkuk, kulit yang kencang mulai keriput dan lain-lain. Maka ini tentunya menjadi hitungan mundur yang perlu kita perhitungkan sejauh mana kita bisa memberikan dampak yang positif gitu kepada lingkungan khususnya kaum muslimin saat ini. Tentunya hadirnya pemuda ini memang menjadi tonggak perubahan ya, yang mana memang Islam itu sendiri identik sekali dengan agama yang revolusioner gitu. Ibarat kata selalu berbeda dari yang lain gitu. Kita kan memang jadi pembeda ya. Islam itu selalu beda dan selalu keren, masya Allah. Dan tentunya yang bakal sangat mudah untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri terkait dengan perubahan zaman dan lain-lain, ya ini pemuda inilah yang nantinya akan jadi tonggak daripada Islam untuk bisa berkiprah di dunia internasional, ya, berkiprah di bumi yang kita cintai ini. Karena apa? Kalau nanti yang megang orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, setiap kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang memang memiliki karakter sebagai seorang muslim yang baik sesuai dengan tuntunan Islam, tentunya akan membawa perubahan yang lebih baik lagi ke dalam peradaban kita gitu. Tentunya buat teman-teman juga yang mungkin merasa mulai nggak muda lagi gitu ya, itu nggak masalah gitu, itu nggak masalah juga gitu. Kadang saya berpikir gitu, inilah pentingnya pernikahan gitu. Karena ternyata pernikahan ini ibarat kata bisa jadi ajang balas dendam dalam tanda petik ya, dalam tanda petik tentunya dalam kebaikan ini. Hal-hal yang mungkin kita lewatkan ketika kita kecil gitu, atau hal-hal yang tidak kita sukai gitu, mendapat perlakuan dari orang tua ataupun orang terdekat yang kita tidak sukai gitu, atau ada hal yang sebenarnya menjadi mimpi kita tapi karena kelalaian kita akhirnya tidak bisa tercapai secara ikhtiari gitu. Nah, dalam pernikahan inilah yang nantinya kita akan perbaiki gitu. Bagaimana nantinya penerus daripada kita ini bisa lebih baik lagi gitu. Kita putus mata rantai yang memang tidak untuk diturunkan ke anak-anak kita gitu. Nilai-nilainya kurang baik gitu istilahnya. Jadi kita akan coba perbaiki. Jadi nggak masalah gitu, walaupun misal yang ikut ini ada yang merasa udah nggak muda, nggak. Karena ini memang penting. Karena nantinya dari akhwat-akhwat semua yang ada di sini ya, nantinya akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak nantinya. Tentunya mendidik anak ini menjadi hal yang sangat penting nantinya, karena anak-anak kita nanti juga akan menjadi seorang pemuda tadi. Boleh jadi visi dan mimpi kita tidak bisa kita raih, bisa jadi gitu, karena waktu kita yang terbatas. Tapi siapa yang tahu 20 tahun lagi, 40 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi, anak dari keturunan kita ada yang mencapai itu gitu. Dan itu semua ternyata wasilahnya adalah dengan nilai-nilai yang memang kita turunkan terus-menerus gitu. Maka semoga itu menjadi jariah bagi kita semua gitu ya. Dari teman-teman di ISC Al-Azhar, ini anteng-anteng banget. Gak ada yang ngechat gitu, gak ada yang komen-komen dulu, silakan. Oh ini barakallah Pak Arfolen, saya umumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bang Rizky apa Bang Iman nih? Kayaknya mirip-mirip kacamataan semua fotonya. Iya Bang Iman. Oh, Insyaallah. alhamdulillah. Salam kenal Bang Iman. Salam Assalamualaikum. kenal. Kalau Bang Rizky ini, apakah udah ada? Boleh langsung request Bang Sebentar. Rizky? Tadi sih sudah disampaikan. Oh, kalau belum kita nggak apa-apa nih. Kita bergabung Boleh. dulu sama Sambil kita Bang yang insyaallah. Iman ya. Ya. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Iman, pertanyaan pertama ya. Langsung pertanyaan, Masya Allah. Enggak. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita tentunya ta'arufan dulu nih sama Bang Iman dulu deh nih. Bang Iman ini di JISC ini sebagai apa nih? Kemudian mungkin kesibukannya, kemudian statusnya sekarang masih lajang atau sudah berkeluarga gitu. Itu penting juga. Karena ini kalau masih lajang berarti kan ada kesempatan nih buat yang nonton kira-kira. Kalau sudah berkeluarga berarti kan udah close gitu lah. Silakan Bang Iman. Terima kasih banyak, Pak.
Kenalkan, saya Iman, mewakili teman-teman Al Azhar. Kebetulan saya di sini sendiri joinnya tahun 2020. Itu nama angkatannya Angkatan Buddha. Itu terlalu lama. Al Azhar baru sekitar 2,5 tahun dan juga diamankan sebagai koordinator angkatan, ketua angkatan kali atau ketua kelas lah kali. Dan selama ini juga di YIS, alhamdulillah dapat amanah bantu tim kajian. Kalau teman-teman sering mampir ke YIS terus ada tim kajian, itu ada saya informasikannya bersama. Dan kalau aktivitas saya ada ya perweddingan, pernikahan itu sebagai wedding vendors ya. Jadi alhamdulillah tidak asing dengan ta'aruf atau pernikahan, hampir setiap minggu ketemu dengan para mempelai. Dan kalau status alhamdulillah sudah ini kan siapa ya, maaf. Iya, boleh dipanggil Zaki. Oh, Kang Zaki ya, salam kenal Kang Zaki. Alhamdulillah. Betul. Baik. Tadi agak sedikit putus-putus nih, Bang. Putus-putus Tadi ya. alhamdulillah Maaf. mulai lancar. Pak Rizky juga join. Ini call. Assalamualaikum Mbak Rizky. Baik. Ini Bang Rizky, Masya Allah, menyempatkan nih tengah perjalanan. Iya. Masya Allah. Wah. Tes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya teman-teman. Ya, Mas Zaki, Mas Iman ya. Masya Allah Bang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini sehat-sehat semua ya. Sehat semua. Alhamdulillah, sehat-sehat Bang. Alhamdulillah. Bang Iman udah kenalan nih. Nah, sekarang mungkin Bang Rizky nih, boleh nih Oh, kenalan. apa nih? Poin-poinnya apa aja nih yang Nah, tadi soalnya ke-skip. Kemudian di YISC ini memegang di bagian apa, kemudian kesibukannya sekarang apa gitu. Oh gitu. Ya pertama, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Salam kenal semuanya. Saya Rizky, biasa dipanggil Rizky biasa atau Kiki juga bisa. Waktu di YIS itu sebenarnya saat ini ya sudah alumni ya. Cuman saat itu dapat amanah di YIS itu sempat pegang di Kabid Humas di periode 2016-2017. Kalau sekarang aktivitasnya ya biasa kerja aja sama ya masih kumpul sama teman-teman YIS juga. Gitu sih. Alhamdulillah. Nah ini kami itu tertarik, saya pribadi waktu itu tertarik sempat awalnya itu ke-trigger gini Bang. Jadi kan kita kan di Tarpoint Indonesia ini juga kan ada kolom CV itu organisasi gitu kan. Oh Nah, gitu. ya beberapa kali harus ada organisasi ya. Oh enggak, kalau harus ada enggak, cuma kalau ada disertakan gitu kan, dituliskan. Oh, nilai lebih ya, nilai lebih. Iya betul. Masya Allah. Saya lihat itu beberapa ini YISC Al-Azhar itu apa gitu kan, karena saya belum tahu gitu kan. Coba saya cari gitu, terus oh ternyata kok bagus ini apa nih harus dikenalin nih gitu kan. Nah kalau di YISC sendiri sebelumnya memang tahu nggak sih, maksudnya kayak ada beberapa teman-teman juga yang aktif di taruh online untuk bertaruh gitu, atau dari YISC juga ada kegiatan yang sama gitu dalam membidangi taruh itu sendiri gitu. Mas Iman dulu, siapa dulu mungkin yang masih aktif? Mas Iman kali ya. Tapi Bang Rizky lebih paham ya. Masya Allah. Kalau apa tuh? Ya, Apa namanya, boleh dijelasin dulu nih YISC Al-Azhar ini secara garis besar apa sih gitu, terus kemudian kenapa kok hadir gitu, isinya untuk membenahi apa gitu, hadir di tengah-tengah masyarakat. iya. Jadi gini, Bismillah. Jadi YIS Al-Azhar itu adalah
dia ada 3 hal yang utama yang ada di YIS Al-Azhar. Yang pertama, YIS Al-Azhar sebagai sebuah lembaga pendidikan. Karena memang kita concernnya adalah di pendidikan. Ada 2 program utama, yang pertama itu SII, yang kedua adalah BSQ. SII itu fokusnya di kajian, keilmuan tentang Islam dan sebagainya. Kalau BSQ itu concernnya di baca Quran dengan metode. Lalu yang kedua itu YIS Al-Azhar sebagai sebuah komunitas. Jadi di YIS Al-Azhar itu ya tempat nongkrong asik, kita komunitas dari beragam latar belakang, ya kan, beragam budaya, beragam pendidikan dan sebagainya, kita kumpul di situ komunitas yang terdiri juga ada beberapa minat dan bakat juga. Jadi ada semacam ekskulnya gitu. Ada ekskul memanah, ada ekskul sepak bola, ada ekskul futsal, ekskul teater, ekskul banyak dan sebagainya ya. Yang ketiga itu YIS Al-Azhar sebagai sebuah remaja masjid, karena kita itu core-nya adalah Masjid Al-Azhar, Masjid Agung Al-Azhar. Kita berdiri juga udah cukup lama dari tahun 1971. Pendahulu-pendahulu kita ya banyak yang Masya Allah luar biasa yang udah berkiprah di Indonesia. Dan juga ada yang udah di internasional juga. Salah satunya mungkin kalau Mas Zaki tahu ya Menteri Agama periode sebelumnya itu Bapak Lukman Hakim Saifuddin, itu adalah salah satunya alumni YIS Al-Azhar. Dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi gitu. Jadi kita itu tempat belajar, tempat nongkrong asik juga, tempat mungkin nyambung juga nih sedikit sama topik bahasan kita, tempat untuk mencari ya, mencari separuh jiwa ya. Walaupun tidak tersirat, tidak bentuknya tidak formal ya, tapi itu mungkin bagian dari teman-teman yang mungkin ada semacam niatan ya, istilahnya gini ya, kita nggak, kalau buat cari istri kita nggak mau ambil resiko ya, nyarinya di tempat yang baik insya Allah. Biar nyambung nih sama temanya ya, sama. Masya Allah. Gitu sih, Mas Zaki. Nah, Mas Iman mungkin lebih up to date karena saya udah jadul juga, udah lewat juga. Mas Iman lebih up to date sama kekinian. Apa milenial, kalau saya kolonial kali ya. Zaman. Saya milenial tapi udah mau habis juga kayak periodenya, Bang. Oh, mau habis juga ya. Ya tapi benar. Itu sih Mas Zaki. Benar Bang Zaki tadi yang disampaikan Mbak Rikim, kita tambahin aja ya. YIS kan fokusnya adalah di kajian, kita untuk belajar agama bareng-bareng. Nah, sedangkan kan kita tahu juga mungkin pernikahan itu adalah salah satu submenu dari sekian banyak ibadah yang ada di Islam, itu adalah materi munakahatnya. Jadi kalau di YIS Al-Azhar sih sejauh ini yang saya tahu ya belum ada kalau yang namanya program kerja terkait ta'aruf, program kerja ya. Tapi kalau yang sifatnya mungkin grassroots ya, bawah tanah gitu, itu ada ya, karena kebetulan kan gorong-gorong gitu ya. Grassroots ya. Karena kan kebetulan teman-teman yang ada usianya di Bang Zaki itu masuk itu 18 sampai maksimal 35 tahun. Memang usia yang setahu saya sih, dan alhamdulillah terbukti beberapa tuh ada aja yang menikah. Dan saya juga salah satu yang dapat pasangan di sana, tapi nggak pakai taruh online karena itu belum tahu kalau ada ini. Kalau ngutip kata senior ya, ada senior pernah bilang, jadi di YIS itu kita semua bisa dapat ya, teman bisa dapat, ilmu bisa dapat. Nah, resikonya itu dapat jodoh. Resikonya dapat jodoh. Karena bonusnya dapat saudara, dapat teman, dapat ilmu, dapat tongkrongan baru dan sebagainya. Saya nggak mau bilang bonus ya, nanti kita niatnya tetap ya harus tolabul ilmu ya. Alhamdulillah ta'ala. Tapi resikonya ya dapat jodoh. Gitu. Resikonya sangat menyenangkan, Mas.
Ini kalau dari kegiatannya, Bang, untuk tempatnya itu apakah hanya di Jakarta atau ada di kota-kota lain? Kemudian untuk kegiatannya selama masa pandemi ini gimana nih? Offline apa sudah berjalan atau lebih ke media online? Kalau misalnya ada teman-teman di sini yang pengen gabung nih, kira-kira harus kemana gitu? Mungkin Mas Iman ya yang lebih up to date sama kepengurusan karena ketua di angkatan juga ya, bisa sharing kali ya. Boleh saya Sekarang gimana kondisi pengurus? Oke, Masya Allah. Kalau pas pandemi gitu ya, tentu saya juga angkatan yang pas pandemi memang untuk belajarnya kita semua waktu itu online. Tapi sekarang sih udah alhamdulillah ada kombinasi ya antara offline dan online. Dan kalau tadi ditanya cara join, sebenarnya kita nih nggak tahu deh. Tahu saya, seingat saya kita lagi ada namanya penerimaan anggota baru atau PPAB Yis Al Azhar. Jadi teman-teman bisa cek itu di Instagram, ada namanya PPAB Yis Al Azhar. Itu kita buka setahun 2 kali. Itu di periode Januari sama Juli. Ya, untuk yang tahun ini seingat saya Juli itu baru dijalankan, antara sudah selesai jalan, sudah dimulai atau lagi dari anggota, jadi bisa join. Dan insya Allah nanti sih kelasnya sudah ada offline, dan nanti juga lebih seru sih karena kalau offline itu belajar agama sangat karena barang teman kurang lebih syahdu ya kalau offline ya, lebih khusyuk lah ya. Lebih khusyuk, betul sekali. Jadi mirip-mirip di Yis Al Azhar tuh mirip-mirip kayak kuliah ya. Jadi kita ada kelasnya, ada angkatannya, 1 tahun itu angkatannya ada 2 ya. Nanti ada ketua kelas, nanti ada pemilihan ketua angkatan. Pokoknya mirip-mirip kuliah. Bedanya ya kita rata-rata ya kalangan udah profesional, udah kerja ya, walaupun memang ada teman-teman yang masih kuliah. Dan yang lebih asik lagi di Yis itu tempat yang buat kita mengimplementasikan ilmu. Misalnya gini, kita tahu salam itu berpahala ya, baik ya. Siapa yang memberi salam lebih dahulu itu dapat pahala ya. Maka di Yis itu kita lebih pas karena kita dapat istilahnya ekosistemnya yang baik gitu. Jadi kita biasa mengucap salam sama siapapun dan sebagainya. Dan memang suasananya insya Allah ya teman-teman bukan baik ya, saya bilangnya berusaha untuk baik. Kita belajar semua sama ya, mau yang senior, yang baru masuk, semua sama. Nggak ada yang lebih baik kecuali memang takwanya di sisi Allah. Dan ilmunya kita sama-sama belajar. Itu sih, Mas Zaki. Tertarik masuk Yis, Mas Zaki? Masya Allah, langsung direkrut. Kita yang promo nih jadi ya. Yis yang promo, bukan? Masya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi kami ini tertarik sekali dengan hal-hal yang memang melihat langsung fenomena di lapangan ya. Di sini kan pastinya udah sering nih ngelihat kondisi di lapangan seperti apa, khususnya di pemuda tadi. Urusannya ini terkaitnya dengan ta'aruf tadi ya, mungkin dari persiapannya atau sampai tadi pelaksanaannya gitu. Nah, kebanyakan itu apa sih Bang masalah pemuda sekarang itu yang perlu benar-benar diperhatikan gitu. Kebanyakan pemuda sekarang itu jauh dari Islam, itu penyebabnya apa gitu. Kemudian sebenarnya itu bisa diarahkan caranya gimana? Mas Iman dulu kali ya, yang pemuda nih ya. Masya Allah, saja Mas Rizky. Sebenarnya kalau dari pertanyaan ini panjang ini bisa 1 minggu kayak menjelaskannya ya. Masya Allah. Nah, jadi mungkin kalau bisa saya perhatikan, ini pengalaman, jadi nggak bisa dijadikan patokan untuk rata-rata, tapi pengalaman saya pribadi. Saya tuh lumayan lebih tentang Islam belajar tuh pada saat periode 2016-17, ketika waktu itu banyak ya ustadz muncul di YouTube, dan dari situ saya mulai belajar secara perlahan, akhirnya diperkenalkan sama Yis, dan baru masuk di Yis itu 2000. Kalau pengalaman saya memang ketika dari kecil itu belajar agama hanya di sekolah ya, waktu itu cuma di sekolah yang mungkin seminggu sekali, ya bisa dihitung lah 1 semester itu berapa kali kita ketemu pelajaran agama. Banyak ketidakpahaman saya tentang agama Islam.
Tapi pada akhirnya begitu masuk IS nih, alhamdulillah diajarin pelan-pelan, bahkan dari hal yang paling dasar seperti tauhid, terus juga bagaimana cara sholat, banyak banget. Nah, menurut saya sedikitnya jam pelajaran agama dan yang ada di sekolah umum itu yang membuat saya pribadi waktu itu kurang memahami tentang agama saya. Tapi ya alhamdulillah sih sekarang kan ada teknologi ya, banyak ceramah gitu. Nah, jadi lebih mudah. Apalagi kalau teman-teman masuk di Al-Azhar, itu sudah di set up kurikulumnya itu insya Allah, baik yang itu sudah ekspor ataupun yang masih awam, itu bisa dari awal. Itu sih kelebihannya. Kenapa saya senang itu biar tergabung di Al-Azhar. Gitu. Kurang lebih Bang Zak. Baik, alhamdulillah. Kalau masalahnya yang saat ini paling marak itu apa sih yang jadi benar-benar PR banget itu untuk memperbaiki pemuda ini di zaman sekarang gitu. Apalagi kan memang tren itu kan cukup cepat berubah gitu ya. Dan memang sekarang itu malah justru orang-orang itu berlomba-lomba untuk jadi yang pertama kali bisa menyebarkan gitu. Hal-hal yang demikian itu sangat digemari gitu. Rasanya itu puas banget ketika menjadi orang yang pertama terus langsung nyoba gitu. Padahal kan sebenarnya itu paling penting perkaranya bukan yang pertama gitu. Tapi bener gak tuh yang dikerjain gitu kan. Berarti udah ngikut ternyata salah gitu. Itu kebanyakan apa sih Bang yang memang jadi hal yang miris gitu, yang menjadi perhatian dari IS itu sendiri. Kalau dalam tataran ini tadi ruang lingkupnya mungkin interaksi antara lawan jenis gitu ya. Oke, jadi kita fokus ke ta'aruf ya. Kalau menurut saya, kita tidak tahu banyak menu-menu ibadah di dalam Islam itu yang menyebabkan kita nggak tahu. Ya, saya juga dulu kenal Ustaz, itu nggak tahu. Bahkan saya mungkin termasuk orang yang agak mengernyitkan dahi ketika dibilang ta'aruf secara jujur ya. Nah, mungkin saya mempraktekkan, kalau ditanya tahun 2015, 2013 saya akan mempraktekkan itu gitu ya. Ya karena tidak tahu, ya kan. Karena tidak tahu, tapi seiring waktu dapat ta'aruf ini sangat baik ya, baik ibunya, diri kita secara pribadi atau keluarga ya, dan lebih besar lagi bangsa gitu. Nah, kan kita memberikan sesuatu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ya karena ketidaktahuan itulah menurut saya ya, jadinya ta'aruf ini kurang populer di Indonesia. Makanya nih dengan ta'aruf online ini menurut saya sangat oke ya kalau misalnya punya kelas-kelas yang memang bisa dampak. Karena saya dulu jujur aja waktu saya kan proses saya waktu ta'aruf, saya nggak tahu. Saya harus cari literatur atau bertemu siapa. Ya alhamdulillah kan karena di Al-Azhar ini circle-nya baik, teman-temannya alhamdulillah baik, ustadznya juga banyak, jadi bisa minta tolong. Tapi saya nggak kebayang kalau saya nggak ada di Al-Azhar itu bisa jadi nggak tahu harus tanya ke siapa. Jadi ya memang informasinya minim. Saya cari di Google aja itu ya paling cuma ada apa ibaratnya materi tentang ta'aruf. Jadi memang harus kita gencarkan kampanyenya. Baik, tadi yang saya tangkap adalah yang pertama memang untuk update keilmuan ini menjadi sangat penting ya, karena nantinya akan menjadi informasi awal untuk kita beramal gitu. Makanya tadi sempat nggak mau ta'aruf juga sebelum tahu ya, sempat kayak bisa nggak sih ini kenalan sama orang, masa iya gitu kan, mau nikah gitu. Itu memang anggapan stigma masyarakat umum tentang ta'aruf seperti itu gitu. Kemudian tadi juga ternyata sangat penting untuk bisa berada dalam lingkungan yang baik gitu. Nah mungkin nih kalau misalnya nih ada memang teman-teman kita yang nggak seberuntung teman-teman yang di GIS nih misal, yang bisa berkumpul, saling bertumbuh, saling membersamai dalam lingkungan yang saling mensupport dalam kebaikan gitu. Nah ini sebenarnya bisa dijadikan poin alasan atau justru sebenarnya gimana sih orang-orang yang memang belum dapat kesempatan buat bisa nyemplung ke lingkungan, atau sebenarnya semua orang itu punya kesempatan itu gitu?
Masya Allah. Ini Bang Rizky. Kalau yang sudah dalam-dalam. Kayaknya berat juga. Maaf ya tadi agak terputus teman-teman. Kalau mau kita katakan mungkin semua orang punya kesempatan untuk bisa ta'aruf ya. Karena ta'aruf itu kan formula yang dikembangkan oleh ulama ya. Karena kalau kita merefernya ke sirah Rasulullah itu di sahabat itu langsung kamu suka dengan siapa, Rasulullah yang melamar gitu, melamarkan gitu, diterima atau enggak gitu, jadi langsung gitu. Tapi formula ta'aruf itu sebenarnya kan memang dikemas oleh ulama untuk sebenarnya menghindari dari ikhtilat ya, dari ikhtilat dan juga dosa yang mengarah ke perbuatan misalnya zina ya. Zina itu kan ada zina mata dan lain-lain sampai dengan zina yang di akhir ya. Lalu kalau dibilang semua punya kesempatan ya pasti punya. Tapi yang pertama memang kita harus membumikan dulu konsep ta'aruf. Kalau memang di circle kebaikan, di circle komunitas remaja masjid dan sebagainya itu ta'aruf ya orang udah mulai paham ya. Tadi yang disampaikan juga sebenarnya ta'aruf itu nggak sekaku yang di benak kita ya. Sebenarnya ta'aruf itu bisa sangat fun kok, tanda kutip ya. Bisa dikemas sangat fun tanda kutip, jadi orang tertarik. Yang kedua, orang memang istilahnya layar dakwah kita yang di luar ini, segmen kita yang di luar itu memang kita harus mencoba menggunakan bahasa teman-teman. Artinya gini, kalau kita memulai konsep ta'aruf ini, tapi target kita belum sefrekuensi dengan konsep ta'aruf itu, sulit, nggak ketemu. Karena di luar sana ya biasa ya, bokinan, pacaran, hawian, dan macam-macam ya istilahnya gitu ya. Gitu. Jadi memang pertama memang kita harus sangat membumikan konsep ta'aruf itu, dan juga sebelum masuk ke tahap ta'aruf ada semacam kayak daurah ya bahasa atau mungkin kayak semacam kursus singkat, setidaknya membuat target audiens ini teman-teman kita yang berada di luar jangkauan circle kebaikan yang masih di luar ya, itu bisa memahami minimal sefrekuensi aja dulu. Karena kan nggak mungkin ya kita di sini teman-teman, misal teman-teman yang memang mau belajar sedang dalam proses hijrah, terus teman-teman mau kita kenalkan dengan teman-teman yang memang belum dalam tahapan memang belajar, match-nya akan sangat sulit gitu sih. Baik. Karena kalau kita bicara ta'aruf harus ada goalsnya itu pasti nikah kan. Kalau kita zaman jahiliyah pacaran dan sebagainya kan, kalau ditanya kapan nikah ya udah jalanin aja. Kalau ta'aruf ya nggak bisa, kita ada deadline-nya 3 bulan atau 6 bulan. Jadi jelas goalsnya, gitu sih Mas Zaki. Baik. Alhamdulillah tadi ya sebaran informasi itu memang jadi PR utama untuk kita bisa menyebarluaskan. Memang benar teman-teman bahwa di sini kan juga saya juga punya di website itu bahwa salah satu dari core kegiatannya juga untuk berdakwah gitu ya, menyampaikan kepada umat ini terkait dengan hal-hal yang memang kebaikan yang perlu disebarluaskan, kebenaran yang perlu disebarluaskan. Nah, makanya teman-teman juga jangan ragu nih buat bisa mengambil peran dalam dakwah ini, karena tentunya itu peran dakwah itu sangat luas gitu ya. Nggak harus menjadi sesuatu dulu, ibarat kata punya profil dulu, it's okay gitu. Sekedar repost itu bisa jadi pemantik hidayah orang lain gitu. Nah ini tadi menarik nih Bang, tentang informasi ya. Kita sebagai muslim ini kan jadi agen informasi tadi yang menyebarkan ajaran Islam ini sendiri kan. Nah, kadang kita udah mulus nih Bang buat bisa nyebarin informasi itu, udah mulai nih diterima sama masyarakat, tahu-tahu ada opini negatif muncul nih. Orang berta'aruf nikah ternyata kelaminnya sama gitu, ternyata sama cewek ya. Nah akhirnya down lagi tuh masyarakat, wah tautan ta'aruf malah begini jadinya, ta'aruf tahu-tahu KDRT gitu. Nah ini kalau buat nyikapin yang seperti ini gimana nih Bang, kalau dari lihat Mas Zaki kali ya, Mas Zaki, Mas Iman ya.
Masya Allah. Bisa aja nih Bang. Iya ya. Apa namanya? Kalau yang saya pernah baca kan taruh itu berasal dari Isu yang terkini ya, isu yang terkini. sempat kemarin ya, sempat booming. Oke. Ya, betul betul. Kalau yang saya tahu dari segi bahasa kan taruh itu artinya kenalan atau mengenal gitu ya, saling mengenal gitu. Tapi ada istilah kedua, taruh itu artinya mencari tahu secara detail dan objektif. Jadi sebenarnya waktu itu saya dapat pelajaran dari saya. Ini saya baliknya ke diri saya ya. Saya nggak bisa mengomentari yang itu, tapi bagaimana terjadi di diri saya adalah taruh itu nggak cuma dan kita tukeran di baca terus kelar. Nah terus kelar enggak. Karena kan ada pencarian apa ya, informasi atau pencarian detail yang kita butuhkan untuk kita semakin yakin di calon pasangan kita. Nah, kalau taruh cuma dikerjakan oleh si bersangkutan aja, itu kadang memang jadinya kurang banyak angle-nya. Nah, jadi memang harusnya itu taruh proses yang dikerjakan bersama-sama antar si pencari pasangan, terus juga apa namanya yang mendampinginya atau bahkan keluarga. Nah, jadi kalau waktu itu saya dapat diterapkan itu begitu sudah dikenalkan pasangan dibawa ke keluarga, karena keluarga itu akan lebih objektif lagi untuk dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak orang-orang yang mengkoreksi apa dan mencari tahu lebih detail tentang pasangan. Ya walaupun yang terjadi kemarin kan saya juga bisa mengomentari ya bagaimana proses taarufnya. Apakah kali ketemu langsung jadi ataukah sudah ada observasi yang sangat detail, istikharah dan sebagainya, dan akhirnya dia menentukan untuk memilih itu, ataukah memang benar-benar ketemu sehari besoknya nikah. Nah, jadi kalau mengikuti proses ta'aruf yang waktu itu saya diajarkan secara istikharah, terus minta pendapat dari yang kita anggap ulama, dari orang tua, insya Allah itu proses ta'aruf itu menjadi lebih berkah. Itu yang saya rasakan. Sehingga jadi makin yakin, makin mantap untuk menentukan arah. Jadi kan jangan sampai, karena taruh kan ibadah, jangan sampai ibadah yang kita buat, niat yang kita buat terkotori dengan nafsu di tengah jalan, tengah proses, sehingga yang awalnya niatnya sudah bersih berubah jadi hitam atau mungkin jadi salah. Ya Allah walam, sehingga bisa menentukan, karena itu niat dari masing-masing pelakunya. Allah wala. Tadi kalau stigma negatif ya, kita nggak bisa mengeneralisir juga ya. Artinya gini, proses ta'aruf itu kan sebuah metode yang ditempuh untuk meminimalisir hal-hal yang sifatnya negatif. Kalaupun nanti hasilnya itu banyak hal buruk dan sebagainya, bukan kepada ta'arufnya, tapi kepada personnya, ya kan? Artinya gini, di ta'aruf pun banyak punya kemungkinan. Jadi ta'aruf itu tidak menjamin untuk rumah tangga ideal, sakinah mawaddah warahmah, prosesnya sampai nanti insya Allah jannah gitu. Artinya nggak menjamin itu, tapi itu sebuah formula yang memang meminimalisir sebuah jalan ya yang ditempuh untuk meminimalisir dari hal-hal yang negatif itu. Jadi kalaupun ada stigma negatif atau hasilnya yang buruk, ya bukan kepada ta'arufnya tapi personalnya gitu. Kalau mungkin saya boleh sharing kali ya pengalaman saya. Ta'aruf itu jadi semacam tools yang saya ambil memang karena sebelumnya saya udah kenal sama istri saya. Saya di YIS juga ya, istri juga YIS. Satu istilahnya satu bidang lah ya, kita ada di lembaga pengawas, jadi yang ngawasin YIS gitu, yang ngawasin teman-teman pengurus gitu. Saya udah kenal sama istri saya, tapi kenalnya secara biasa umum, nama dari mana, tapi nggak lebih dalam karena memang tidak ada awal-awal itu tidak ada kecenderungan keinginan untuk memang tahap next. Tapi saat hati itu cenderung, maka saya ambil pilih metode ta'aruf itu, di mana metode itu menjadi semacam tools buat saya sampai ke jenjang pernikahan. Gitu.
Ya balik lagi ke ininya juga ya, tadi yang benar yang dibilang Mas Iman ya, kita melibatkan banyak orang ya, terutama orang tua. Tentunya ya selama ta'aruf ya kita ya terus hubungan sama Allah yang baik gitu ya kan, minta ya Allah jadikan jodoh yang saleh salehah gitu sih. Komunikasi sama orang tua tuh wah penting banget nih. Istilahnya kalau ortu kita udah ngedipin oke nih kayaknya udah semacam tersirat tuh doa tuh. Biasanya gitu ya, tapi tentu beda-beda ya, tapi apa yang saya alami sih gitu. Jadi taruh memang tidak menjamin tahapan sampai goal, sampai ideal sebuah pernikahan, tapi nggak salah kita ambil itu untuk meminimalisir gitu ya. Kalau opini saya sih gitu sih. Masa kita mau ibadah nih nikah, stepnya kita dari yang nggak oke gitu ya kan kita pengen semuanya jalannya oke ideal gitu. Jadi dari awalnya tuh udah kita tetap di jalan yang insya Allah gitu sih teman-teman. Masya Allah. Nah, ternyata kita temukan fakta bahwa kedua narasumber kita ini bertemu dengan pasangannya di komunitasnya. Masya Allah. Kalau saya memang ini, saya berniat ya. Saya memang salah satu niat saya masuk IS. Walaupun ada cerita asik juga. Jadi saya masuk 2014, saya menikahnya itu 2019. Jadi ya mungkin Allah menyuruh saya memperbaiki niat kali ya. Jadi saya enggak langsung dapet gitu. Biasanya ini yang paling sulit di YIS itu buat ikhwan ya, buat cowok itu menundukkan pandangan ya. Karena biasanya mata ini suka bergerak kemana-mana ya. Menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Baik. Alhamdulillah tadi benar ya, kalau buat ibadah tapi awalannya kok udah nggak enak ya gimana gitu, kayak nggak afdol juga gitu. Oh iya, sepakat. Betul. Kalau buat teman-teman nih, saya tertariknya itu kalau dari abang-abang sekalian nih, dulu kan istilahnya belum sedalam ini belajar Islam, sebelum ke JIS akhirnya belajar gitu kan. Manfaat apa sih yang diperoleh secara mental maupun spiritual gitu, sehingga akhirnya nilai-nilai yang dipelajari tadi bisa merubah haluan hidup dari abang-abang sekalian gitu. Maksudnya adalah saya pengen teman-teman ini yang mungkin masih belum punya circle yang baik gitu, mendapatkan gambaran bahwa oh ini loh pentingnya kita itu dekat sama orang-orang yang baik agar kita bisa terbantu gitu dalam kehidupan kita. Siapa dulu nih Mas Zaki? Ya, saya dulu nih. Mungkin. Bang Iman mungkin boleh, Bang Iman. Masya Allah. Gimana ya? Artinya, kalau saya bilang, saya tuh merasakan indahnya dan nikmatnya berislam setelah makin kesini ya, maksudnya makin belajar IS dan lain sebagainya. Karena dulu saya melakukan ibadah dan lain sebagainya itu dalam tanda kutip mungkin hanya ritual ya. Ritual ya udah, kita sholat kita kerjakan, ngaji kita kerjakan, saya tapi ketika udah mengenal IS, itu mengenal indahnya Islam dan nikmat itu beda ketika melakukan. Dan memang itu kan belajar itu dari hal yang kecil, bagaimana bersuci yang baik dan benar, itu pun diajarkan. Jadi membuat kita itu bisa merefleksikan kita selama puluhan tahun itu sudah benar. Jadi buat teman-teman tuh nggak usah khawatir, karena insya Allah di IS itu kita nggak pakai rumus judgement ya. Nggak ada namanya judgement, karena yang saya tahu juga dari para ulama itu kita itu dinilai di akhirnya, bukan di awalnya. Di akhirnya, bagaimana kita nanti di akhirnya husnul khotimah yang perlu kita lakukan mengejar husnulnya ya. Jadi jangan merasa pede karena sekarang kita berada di circle yang baik, dan jangan merasa buruk kayak kita circle yang tidak baik, karena kita nggak pernah tahu akhirnya. Allah alam. Saya pun juga tidak bisa menjamin. Ya makanya kita lakukan berada terus nih sama teman-teman. Ibaratnya main bareng
seru-seruan bareng, tapi di masjid seru-seruan bareng. Kan kita di masjid tetap bisa main bola tuh. Kita di masjid tetap bisa berolahraga bareng. Gak di masjid itu gak cuma berarti kalau di masjid kita harus baca Al-Quran terus, ya itu baik. Tapi ada kegiatan-kegiatan kita bisa berdiskusi, bisa kumpul, bisa hang out bareng, bikin kajian tapi kafe atau dimanapun banyak. Teman-teman, pokoknya seru banget teman. Jadi nggak selalu datang ke masjid itu kayak kita cuma untuk apa ya, sholat aja, kumpul. Banyak banget yang bisa dilakukan. Pokoknya kalau penasaran, ya cek di IG di Salajar atau PABI Salajar. Promosi lagi. Pokoknya closing nanti Mas Zaki langsung ya daftar YIS ya. Ya. Insyaallah. Udah dapat jodoh, Mas Zaki? Mas Zaki udah dapat jodoh belum? Belum, Ustaz. Kita doain. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Oh, Ya, ya. proses sedang menuju. Sedang menuju. Kita doanya. Nah, Amin, insyaallah. Kak Rizky mungkin ada tambahan? Apa ya? Tadi ya kurang lebih ya udah dicukupi sama Mas Iman, tapi ya apa ya? Yang pertama mindset ya. Mindset yang penting ya, mindset kita melihat sesuatu tentang hidup gitu. Saya dulu waktu kecil itu ngaji ya, maksudnya orang tua itu concern di ngaji. Walaupun dalam perkembangan selanjutnya, kehidupan selanjutnya tumbuh dan besar memang banyak sekali hal-hal yang mungkin ikut dalam kehidupan ya. Artinya dulu saya hedon ya. Saya hedon ya sama kayak teman-teman yang di luar sana ya. Terus juga saat masuk YIS juga niatnya memang niat untuk cari jodoh ya. Walaupun Allah pending ya ngasihnya nanti di penghujung di 2019. Mindset tentang bagaimana kita menjalani hidup, melihat dunia itu sebagai apa, akhirat itu sebagai apa. Itu yang utama. Jadi saat ini saya insya Allah sedang belajar ya, tapi bisa menempatkan orientasi yang saat itu sebelumnya saya nggak tahu ya, mana yang prioritas, mana yang enggak. Yang dipikiran itu apalagi kalau bukan dunia, hedon, dunia dan sebagainya ya. Tapi saat masuk YIS pelan-pelan ya proses belajar, berinteraksi. Yang kedua itu saya dapat itu sosial ya, circle tadi yang dibilang ya. Circle-nya Masya Allah ya, karena YIS itu sebagai sebuah organisasi juga, kita belajar berorganisasi juga, kita belajar beragam karakter teman-teman. Yang boleh jadi teman-teman ini Masya Allah, ada yang lulusan Madinah, ada juga yang mantan preman kurang lebih gitu ya. Jadi sangat beragam, saya sangat heterogen sekali. Dan itu kita belajar menerima orang lain gitu, menerima perbedaan. Itu yang utama. Untuk apa? Untuk bekal hidup gitu. Karena di YIS itu tidak diajarkan kita untuk fanatik. Fanatisme itu tidak diajarkan di YIS. Yang diajarkan apa? Dasarnya keilmuan. Artinya gini, tadi yang dibilang Mas Iman, kita nggak mudah memberikan label ya, berusaha untuk tidak gampang memberikan label sebelum kita tahu keilmuannya. Begitupun juga dengan kaitannya dengan mungkin yang ada di fikih misalnya, yang lagi tren misalnya, kita gampang dan sebagainya sebelum kita mengetahui. Itu sih, itu yang saya dapat belajar banget. Yang kedua circle ya, circle itu ya yang pasti, bahkan sampai dengan saat ini circle terdekat saya itu circle teman-teman YIS sampai dengan saat ini ya. Jadi ya Masya Allah ya. Jadi nggak usah khawatir kita kehilangan tanda kutip ya, kehilangan dunia ya, saat kita memilih untuk mendekat kepada Allah gitu. Allah ganti dengan teman-teman yang memang mereka punya Masya Allah keilmuan, teman-teman yang apalagi ini circle-nya baik, dan Masya Allah luar biasa. Saya banyak teman-teman di situ Masya Allah dunianya keren ya kan, Insya Allah belajar untuk yang akhiratnya sama-sama gitu sih. Jadi ya udah kayak rumah kedua, udah kayak saudara kedua gitu. Jadi semua dapat, dan nanti udah ada partner hidup, jadi 3 tuh dapatnya. Makanya join YIS ya. Alhamdulillah tadi ya. Kita harus dapat ya, harus bisa masukin ke YIS nih Mas Zaki nih ya. Soalnya kita nanti Mas Iman ini ya
marketing levelnya dapat nih ya, kita Iya. bintang ya. Iya, Kalau betul. dapat Alhamdulillah. Ini tadi memang apa namanya menarik banget ya ketika tadi cukup jadi bahasa yang paling sering menjadi kekhawatiran orang ketika mulai mau belajar agama gitu. Takutnya itu ini nanti fokus agama dunia lepas, atau ada orang yang memang kayaknya fokus agama tapi dunianya nggak dipikirin. Nah ini kadang jadi dilema juga, padahal dalam prakteknya ya Islam juga mengajarkan kita buat baik untuk keduanya gitu kan. Dan itu Betul. ternyata terjawab gitu. Ternyata terjawab bahwa Iya. banyak kok orang yang membuktikan keren di agama juga keren di dunia bisa kok, gitu. Bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Dan kalau misalnya di luar kota dari Jakarta itu sendiri Bang, kalau buat join gimana caranya? Misalnya kayak saya di Semarang gitu. Untuk saat ini kalau Yis Al Azhar itu memang pusatnya tetap ya di Masjid Agung Al Azhar di Kebayoran Baru. Memang belum ada istilahnya cabang. Walaupun memang ada gagasan dari pihak takmir ya, bagaimana sebenarnya kalau Yis memang bisa cabang, tapi itu masih dalam proses gagasan ya, masih dalam tahap penggodokan gitu. Kalau yang dari Semarang mungkin ya nggak apa-apa sih ya, daftar aja ya. Kita juga memungkinkan untuk online kok. Ada juga teman saya juga di angkatan itu ada yang memang tiap Ahad, tiap pekan kegiatan YIS itu kan tiap Ahad ya. Itu dari Cilegon pulang pergi gitu. Ada yang dari Kerawang juga pulang pergi. Betul sekali. Itu Masya Allah girahnya ya. Itu ya semangat belajarnya, terus juga pengen ketemu sama teman-teman juga. Ada yang dari Bandung, ada pulang pergi, ada yang dari Purwakarta pulang pergi gitu. Ya mungkin kalau Semarang agak ini kayak ya, agak jauhan gitu. Baik teman-teman, tadi yang dekat-dekat, yang jauh juga, yang punya semangat lebih, yang pengen belajar, tadi silakan untuk bisa bergabung karena tadi cukup lengkap pembelajarannya ya. Kayak kuliah tadi, jadi lebih lengkap. Memang benar banget sih, beda memahami Islam ketika itu hanya sebagai dalam tanda petik mungkin turunan gitu ya. Orang tua saya Islam, terus keluarga saya Islam, ya udahlah Islam gitu. Dari kecil juga diajarin sholat gitu. Tapi memang beda kan kalau udah mulai diinstal gitu. Itu memang beda banget. Dan itu memang kewajiban juga gitu, buat kita buat bisa belajar. Terus kalau dari dulu nih, Bang, kan ada masa transisi tuh ya, dari yang semula belum dapat instalan Islam itu sendiri nih, Gis. Tadi Bang Rizky masih hedon gitu. Kemudian tadi ternyata masih salah gitu. Kemudian dapat instalan nih, gitu. Itu semata-mata langsung berani gak sih untuk urusan nikah itu sendiri gitu. Kebanyakan teman-teman kita itu masih takut nih. Ada yang udah pengen tapi takut gitu. Ada ketakutan lah. Nah itu kalau dari Bang Rizky sama Bang Iman ini sendiri gimana? Laki-laki ini menjadi sensusnya hampir sama, tapi pada dalam pernikahan kok jadi jarang gitu, apalagi untuk urusan taruh gitu. Siapa dulu Mas Zaki? Aduh, siapa dulu nih? Ya, silakan. Antum nih hostnya kan. Iya. Bang Rizky boleh. Tadi Bang Iman dulu, sekarang Bang Rizky dulu. Kalau saya ya tadi yang udah dibilang ya, masuk IS 2014, itu baru nikahnya 2019. Jadi ilmunya dapat, ya baik itu ilmu yang dapat di kajian YIS-nya ataupun kita nyari ya. Tapi ya kalau soal kekhawatiran itu sama ya. Kita cowok ya pikirnya logika ya, nggak jauh dari ujung-ujungnya finansial. Itu aja sih poinnya yang saya tangkap. Yang kedua, selain dari finansial, biasa Allah walaupun kita sudah diinstal nih ilmu, paham bahwa yang ngasih rezeki Allah, yang kita harus bergantungnya sama Allah dan sebagainya. Tapi kan setan ngasih was-was ya. Lo ngidupin anak orang, ya kan? Gimana mau ngasih makan apa tiap hari batu gitu? Cukup nggak hitungan logika kan tuh?
Kita tiap bulan aja hitungan misalnya mepet nih, gimana nanti nambah orang yang kita tanggung gitu. Itu satu ya, kekhawatiran nggak jauh kalau cowok biasanya yang saya tangkap tuh dari sisi finansial. Yang kedua itu biasa cowok itu karena logika, kebanyakan mikir, kebanyakan istilahnya nyeken ya, kita istilahnya kita kebanyakan TP-TP, kebanyakan lihat, kebanyakan nggak ngelok gitu. Udah kebanyakan apa sih biasanya, walaupun kita ilmunya tahu, yang prioritas nomor satu itu agama, ya kan? Kata Nabi kan agamanya. Baru setelahnya mungkin keturunannya, kekayaannya, kecantikan dan sebagainya. Walaupun kita tahu itu, tapi ujung-ujung lagi ya kan, namanya cowok biasanya pikiran logika dan dia makhluk visual. Kebanyakan lihat kiri kanan, akhirnya waktu terus berjalan. Itu biasanya gitu ya. Karena kalau kita mau nunggu, nggak ada yang namanya sempurna. Seperti kita yang tidak sempurna gitu. Nggak ada wanita yang sempurna, karena kitanya juga nggak sempurna. Gitu. Makanya yang kita cari kan yang memang yang mau membersamai dengan ketidaksempurnaan, menerima ketidaksempurnaan kita. Itu sih, dua hal itu sih, finansial dan dari personalnya sendiri. Cowok itu biasanya itu kebanyakan ngelirik gitu, action enggak. Gitu sih Mas Zaki. Ya, berarti semakin banyak pilihan sebenarnya semakin lebih berisiko ya dalam arti hal ini untuk lebih bingung ya, bikin bingung ya. Nya susah gitu. Merasa lebih banyak yang dikorbankan ya, makin banyak pilihan ya. Terus akhirnya gimana tuh, Mas Didi? Ketika itu akhirnya langsung oke gitu. Titik penerimaannya atas kekurangan diri, mengakui bahwa diri ini ya jauh dari ideal juga, tapi saya harus tetap maju. Jadi gini, sampai saya menemukan apa poin yang ada di istri saya yang buat saya, wah kalau gue lepas ini harem, gue rugi. Sampai saya gitu ngerasa. Jadi ada satu poin karakter yang memang saya cari. Saya cari karakter memang wanita yang kalem, yang pemalu. Yang kedua itu wanita yang halus. Itu yang saya maksudnya, itu poin yang buat saya, wah ini gua ngelok nih. Kalau urusan kan kita nggak mungkin ya, dari istilahnya dari kalau sholat semua ditanya sholat, kamu sholat nggak? Yang lain ahwat yang lain sholat semua sama ya, tapi itu kembali ke personal kan, masing-masing pria punya karakter yang memang dia suka. Kalau soal visual dan sebagainya itu relatif ya. Yang penting sedap dipandang mata, itu aja sih. Kalau kita ngincernya mau kayak yang itu yang tinggi ya kan, itu nanti insya Allah nanti bidadari ya kan. Tapi kalau kitanya ngaca dulu gitu. Itu sih karakter yang memang saya cari. Kalau insya Allah kalau sama belajar ya di komunitas ISIA ya insya Allah sama-sama. Itu aja sih karakter yang memang, wah ini kalau gue lepas nih satu nih, gue bakalan rugi. Gue ngerasa gitu sih dalam hati gitu. Dan alhamdulillah Allah kasih jalan ya, udah punya buntut satu. Alhamdulillah. Jadi tadi ternyata kelemahan dari laki-laki itu sendiri yang memang matanya ini sulit untuk ditundukkan. Kemudian kalau misalnya gagal menundukkan, lihat kanan kiri jadi banyak pilihan tadi bisa dinetralisir dengan lock tadi ya, mengunci target gitu. Dimana target tadi ya memang kita punya standar kriteria utama yang akhirnya mengampuni atau bukan mengampuni ya, mentolerir segala kriteria turunan yang lain gitu ya, yang bukan utama ya. Dan tiap orang beda ya, tiap laki-laki beda ya, pasti punya karakter yang suka gitu. Baik, Masya Allah. Tadi ya. Atau misalnya gini, kalau visualnya gini, misalnya dari sekian banyak kriteria visual, wah pengen yang putih, pengen yang langsing apa, ngelok aja di satu poin aja gitu. Jadi kalau kebanyakan itu ya balik lagi ya, kita harus melihat diri kita gitu.
Iya, betul. Boleh jadi memang baik, memang bagus, tapi bukan kebutuhan kita ya juga sayang juga kan. Nggak ketemu nanti malah. Itu kalau dari Mas Rizky ya, sekarang dari Mas Iman nih, gimana nih Insya ceritanya? Allah. Itu sudah lengkap cerita dari Bang Rizky itu. Sudah bisa diambil jadi buku itu. Kalau Iman mau mengkorek juga diperbolehkan kok. Untuk Masya Allah, membuka Kang. rahasia yang belum terbuka mungkin. Masya Allah. Ya, jadi kalau jadi gini, gitu. Eh, itu pun yang tadi ditanyain dan ngobrolin menjadi bahan obrolan di antara para lelaki di angkatan saya. Jadi dulu itu kita ada namanya sampai ada nama istilah Ikhwan Insecure. Jadi Ikhwan Insecure. Jadi Ikhwannya itu sampai bertanya nih ke teman-teman Ahwat, salah nggak sih gue mikir kalau gue tuh belum pantas menjadi imam? Salah nggak sih kalau gue gitu? Jadi setiap punya rasa insecure, termasuk saya juga pada saat itu. Jadi ada kayak perasaan merasa belum pantas, tapi dari hati itu sudah ingin, sudah niat tuh. Nah, jadi alhamdulillah sama tadi seperti yang disampaikan Bang Rizky, saya juga ada karakter yang saya lock itu dari istri saya, walaupun waktu itu kalau yang saya itu cukup cukup gimana ya, cukup simpel, bukan cukup unik kejadian. Jadi ketika kita lagi diskusi, ternyata calon istri pada saat itu ya, istri ya, itu mengucapkan satu kalimat yang kalimat itu membuat saya ngelok. Ah, ini karakter ini yang saya butuh. Bahkan cuma dengan satu kalimat. Tapi memang pada saat itu saya juga sudah berniat sama Allah, sudah minta ya Allah tunjukkan apa ya pertandanya. Karena saya sudah nikah pada saat itu. Jadi memang bukan dulu ya. Pernah saya dengar ceramah satu Allah itu memberikan sinyal-sinyal ketika kita sudah tapi kitanya peka nggak nih sama sinyal? Kita peka. Kita dikasih tunjuk, tapi kita mau B, kita dikasih C, maunya D. Nah, akhirnya ya nanti tunggu dibikin dulu, belum lahir nih yang lu mau gitu kan. Bisa jadi gitu kan, karena banyak maunya. Itu kayak tadi dibilang sama Bang Rizky. Nah, alhamdulillah waktu itu doa saya lihat ada ya Allah tunjukkan. Dan wah, Allah alam ya Allah tunjukkan dengan cara yang sangat sangat gak saya sangka-sangka, nggak diprogramkan dan berjalan taarufnya secara apa ya, secara indah, cepat, mudah, dan mudah-mudahan diberikan bisa dikatakan nikmatnya pernikahan. Gitu. Jadi teman-teman bahkan insecure, tadi udah disampaikan tuh Bang sama Bang, percayalah insecure kalian itu adalah was-was setan. Karena sebenarnya Allah sudah menjamin ada suami dan istri itu menikah. Jadi, saya lupa di surat apa ya, bisa diproses surat An-Nisa 31 sampai 35 itu atau An-Nur saya lupa. Jadi sampaikan bahwa ketika laki-laki dan wanita maka Allah yang menjadi jaminan, Allah yang menjamin. Itu Allah yang ngomong di Al-Quran. Allah yang menjamin. Nah, kalau Allah yang menjamin terus lu takut sama apa lagi? Itu kan berarti cuma ada perangnya kepala dan batu itu aja. Nah, terus waktu itu tiba-tiba itu saya disadarkan sama hal oleh calon istri saya. Terus jadi kayak ini saya udah tahu, benar kata Bang Arif, saya udah tahu surat, saya sudah tahu ayat, saya tahu terjemahan. Ini kasih tahu orang Allah yang jamin kalau tak sih mau dijamin sama siapa lagi kalau bukan Allah yang jamin lo akan hidup kalau lo nikah. Tapi nikah dengan cara yang Allah inginkan sih. Kurang lebih gitu ya, Mas. Baik, alhamdulillah. Nah ini jadi jawaban untuk kita semua juga ya. Saya tuh sama, kurang lebih sama, betul sekali. Masalah laki-laki itu di situ-situ aja. Wah ini jadi buka-bukaan nih akhirnya nih, forum buka-bukaan. Jadi memang dulu itu saya sempat berpikir gini, Bang Iman. Ini tuh sebenarnya masalah atau sebenarnya memang alurnya seperti ini gitu. Saya pernah bertanya di dalam diri saya gitu. Kayaknya setiap saya tanya gitu kan sama yang udah nikah duluan, sama teman-teman yang udah ta'aruf duluan gitu ya. Itu ceritanya gitu semua gitu. Jangan-jangan itu ini tuh bukan masalah gitu, tapi memang begini gitu. Memang begini Mau alurnya gitu. ditakut-takutin sama setan. Iya, Memang lagi memang ditakut-takutin iya sama setan. gitu. Tinggal bobotnya tadi menyesuaikan masing-masing gitu. BTW tadi apa tuh kalimatnya tuh? Belum dengar nih. Boleh gak Bang? Dengar Bang.
Sebentar. Apa ada telepon? Mungkin kalian buat penutup juga ya, Bang. Bang Zaki, sekarang kebetulan saya lagi ada event juga kita Oh iya, lama-lama. nggak Jadi, berasa ternyata saya eh nggak ngelawak jam udah jam. iya. Ya ya, Jadi silakan. waktu itu apa namanya? Eh Waktu itu tuh lagi ada obrolan tuh antara teman. Tiba-tiba ada sesosok sesosok wanita yang berkomentar. Jadi pas ketika lagi ada tanya jawab, kan tamat pertanyaan-pertanyaan soal kenapa kita merasa gitu. Terus tiba-tiba calon istri saya itu bilang, eh, itu kan cuma was setan aja, itu kan cuma ditakutin sama setan aja. Ya, kalau kalian maju aja. Terus dari lagu kan kalimat yang kayak seperti itu. Jadi waktu itu saya pas dengar benar juga ya, ini gak ada yang salah. Kita itu cuma merasa takut sendiri di batin kita, di hati kita, di pikiran kita, yang pada akhirnya kita apa namanya eh, memilih untuk tidak maju sebagai laki-laki. Karena kan memang wanita menunggu. Iya maju aja. Kalau teman-teman udah niat sudah kuat, jangan takut itu. Eh, Benar-benar takutin aja. Tidak menakutkan itu. Oke. Silakan Bang Zaki. Mohon maaf ini saya juga kayaknya ntar lagi harus pamit. Iya, ini kita sekalian pamitan mungkin sama teman-teman. Bang Rizky juga ini tadi request, mungkin bisa biar sekalian nanti pamitnya bareng-bareng. Jadi tadi teman-teman tadi closingnya malah kita dapat banget di poinnya tadi bahwa itu ternyata bukan menjadi suatu masalah gitu karena terbukti banyak laki-laki yang mengalami hal serupa gitu dan itu bisa jadi memang alur yang memang terjadinya seperti itu gitu. Jadi ternyata selama ini bukan kita yang bermasalah gitu. Tapi memang sudah seperti itu ujiannya. Kita selalu dibisiki oleh setan terhadap keraguan-raguan tadi. Dan untuk para akhwat tadi, dengar sendiri dari Bang Iman ya, yang tadinya beliau ini ragu gitu. Justru ketika mendengar jawaban dari seorang akhwat yang memberikan kelapangan, yang memberikan pandangannya bahwa ya udah nggak apa-apa dicoba aja itu was-was kamu gitu. Nah ternyata Bang Iman ini akhirnya tersadar dan memiliki keberanian untuk bisa langsung maju gitu. Jadi memang keduanya sangat dibutuhkan perannya baik laki-laki maupun perempuan. Yang laki-laki harus segera sadar untuk berani mengambil sikap, yang perempuan juga dalam sikap yang harus ditempuh seorang laki-laki, perempuan juga harus bisa hadir untuk bisa memberikan dorongan yang lebih mempermudah dalam proses keberjalanan ta'aruf menuju pernikahan itu sendiri. Mungkin itu karena waktu kita juga sudah melampaui batas yang semestinya. Sepertinya juga Bang Iman terputus atau mungkin jaringannya. Dan beliau juga masih ada kegiatan. Mungkin saya izin sekalian tutup. Sayang sekali ya, kita nggak dapat penutupan dari teman-teman GIS. Tapi insya Allah semoga nanti lain kesempatan bisa bertemu kembali. Karena memang ini waktunya juga sudah lewat ya. Sambil jalan ya Bang ya. Insya Allah. Ini Ya izin betul, saya sambil tutup jalan. atau ada Tutup aja. ada kalimat perpisahan atau langsung ditutup? Boleh kalau mau ditutup, kalimat perpisahan adalah Ya. yang diajarkan Rasulullah semua itu berawal dari kita taat. Niatkan karena Allah, bukan karena kebet, bukan karena umur, bukan karena disuruh orang tua. Tapi ingat, cuma karena Allah yang nyuruh kita. Jadi insya Allah nanti hati kita itu yang gerakin juga Allah. Mau menentukan, mau ngarah ke kanan, mau ngarah ke kiri. Itu semua karena Allah. Bukan karena kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita adalah makhluk yang paling baik. Ya, tapi karena Allah sayang, Allah peduli, akhirnya Allah gerakkan kita. Dan insya Allah nanti ya, akhirnya apa yang dikasih sama Allah, hadiah pasti lebih indah daripada bayangan kita sebagai manusia. Gitu sih. Insya Allah. Silakan Bang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bang Iman. Insya Allah kita nanti bisa kolaborasi lagi di lain waktu. Terima kasih sudah disempatkan. Fadol Ingin kalau Rabbal misalnya Alamin. mau melanjutkan ke acara Terima berikutnya. kasih banyak. Saya izin Ya. tutup. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tadi kebersamaan kita tentunya 1 jam aja ternyata kurang ya karena tadi akhirnya kita dapat obrolan yang mulai
mulai ke inti dan mulai relevan dengan masalah-masalah kita yang sering kita alami selama masa ta'aruf. Teman memang keterbatasan waktu dan beliau-beliau juga masih ada kegiatan. Mungkin insya Allah kita di lain waktu bisa kembali nih untuk kolaborasi dengan Yis. Dan teman-teman semua tadi bisa diambil beberapa hikmah pelajaran. Kalau saya sendiri tadi dapat insight yang cukup baik ya dari mulai berani lagi gitu. Karena memang ini juga Allah yang jamin langsung, kemudian dalam prosesnya juga baik gitu. Maka apa yang menghalangi kita kecuali keraguan-keraguan dan ketakutan yang hadirnya dari diri kita sendiri. Kemudian tadi pentingnya untuk lebih menambah takofah tentang ilmu pengetahuan Islam itu sendiri, kemudian mencoba untuk lebih membersamai kelompok-kelompok yang memang bisa memberikan kita dorongan untuk bisa lebih aktif dalam kebaikan gitu. Jadi teman-teman semua kalau yang sudah punya teman-teman ngaji yang udah punya teman yang memang sudah terbukti baik dipegang erat-erat, jadi itulah nantinya yang akan menguatkan satu dan di antara yang lainnya. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan di live pekan ini. Insya Allah kita akan bertemu di live pekan depan. Kita doakan semoga nanti live-nya juga lebih baik lagi dan lebih banyak narasumber yang bisa memberikan ilmu-ilmu tentang ta'aruf. Dan juga nanti teman-teman kalau misalnya punya channel gitu ataupun ada Mas saya pengen dong pembicaranya ini itu dan lain-lain gitu, atau ada yang punya komunitas pengen kenalan di sini, boleh banget DM aja, nanti kita coba diskusikan gitu kapan kita bisa jadwalkan untuk bisa ngobrol. Jadikanlah Ta'aruf Walid Indonesia ini jadi wadah untuk teman-teman semua bisa belajar, berproses, bertumbuh bersama gitu. Harapannya lingkaran ini semakin besar sehingga lebih banyak yang dapat manfaat. Kalau lingkarannya tambah besar, insya Allah juga bisa merangkul ke lebih banyak orang di luar sana, khususnya kaum muslimin. Boleh jadi mereka itu belum berbuat dalam tanda petik yang kita anggap baik itu bukan karena mereka nggak mau, karena bisa jadi mereka belum tahu aja. Maka tugas kita adalah memberitahu gitu. Jadi ambil peran dalam dakwah ini. Ta'aruf Walid Indonesia itu bukan sekedar aplikasi, bukan sekedar punya siapa atau punya siapa, enggak, tapi ini jadi visi besar kita bersama bagaimana menjadikan ta'aruf sebagai gaya hidup dalam mencari pasangan untuk muslim di Indonesia. Jadi ini PR kita bersama. Semoga dengan wasilah usaha kita ini peradaban bisa lebih baik lagi. Anak cucu kita nantinya bisa mengenal ta'aruf dengan lebih mudah. Kesulitan yang sekarang kita alami semoga tidak menimpa generasi setelah kita gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya minta banyak doa baik dari teman-teman semua. Kami juga doakan teman-teman semua semoga dilancarkan segala hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Apabila sempit semoga Allah lapangkan rezekinya. Apabila masih sedih semoga Allah angkat kesedihannya. Apabila masih merasa terbebani semoga Allah lekas angkat beban-beban tersebut. Dan semoga kesusahan-kesusahan tadi menjadi penggugur dosa kita di masa lalu dan juga menjadi peningkatan derajat daripada diri kita. Semoga senantiasa kita diistiqomahkan dalam kebaikan, dalam kesabaran, dan dalam menyeru kepada ketaatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.